Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 25226 dari kelas PTIK 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer berdasarkan distribusi data. Jaringan komputer berdasarkan distribusi data terbagi dua. Yang pertama, jaringan terpusat atau centralized network, dan kedua, jaringan terdistribusi atau distributed network. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan central network atau jaringan terpusat. Yang dimaksud dengan jaringan terpusat adalah jaringan yang berasal dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien berfungsi untuk mengakses informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, di dalam jaringan terpusat ini memiliki istilah, yaitu terminal dump, yang dimaksud dengan terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki pemrosesan data. Jaringan terpusat memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan kekurangan. Kekurangan jaringan terpusat yang pertama, apabila komputer mengalami gangguan atau kerusakan, komputer tidak dapat berfungsi. Dan kedua, pelayan yang kurang fleksibel karena peralatan memiliki alat bantu seperti hard disk dan printer tidak dapat disimpan dalam komputer pusat. Dan ketiga, apabila kinerja kerja CPU sangat besar, komputer akan lemah dan turun. Oke, selanjutnya kelebihannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari jaringan terpusat. Kelebihan yang pertama, mudah diterapkan. Dan kedua, pemakaian CPU menjadi efisien. Ketiga, sistem keamanan jaringan lebih terjamin. Dan keempat, sebagai aplikasi multi-user. Selanjutnya distribusi data atau distributed network. Maksud dari distribusi data merupakan hasil dari beberapa paduan jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa jaringan server. Baiklah, distribusi data juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya, terutama dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pada pusat. Dan kedua, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan data mentah. Dan yang ketiga, dapat menambah komponen secara individu dan tanpa harus menduplikasikannya. Selanjutnya, kekurangan dari distribusi data. Yang pertama, boros dalam peralatan. Yang kedua, biaya cukup mahal. Dan yang ketiga, prosesnya agak lambat dibanding sistem terpusat. Selanjutnya, pembahasan tentang jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Media transmisi data terbagi dua jaringan. Yang pertama, jaringan kabel, dan yang kedua, jaringan tanpa kabel. Jaringan berkabel. Media data transmisi ini dapat digunakan dengan jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, salah satu media jaringan berkabel
adalah kabel UTV. Transmisi media mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang terutama di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, koneksinya lebih cepat daripada nirkabel dan mempunyai harga yang relatif murah dan keamanannya yang tinggi. Kekurangannya, jaringan kabel tidak nyaman digunakan karena menggunakan kabel, dan jaringan internet tidak luas untuk menjangkau semua area kantor, dan kabel mudah rusak